Steph, lu tuh kayaknya gak pernah belajar cara menyayangi orang dengan baik deh gitu. Belajar cara menyayangi orang dengan baik? Iya. Kenapa itu berhubungan dengan susahnya percintaan yang dihadapi dengan orang-orang saat ini? Literally ya Har, kita tuh mau dicintai tapi kita gak pernah mau mencintai gak sih? Lebih susah mencari orang yang tepat buat dijadikan pasangan atau mempertahankan sebuah pasangan sebenarnya? No, ada satu lagi yang lebih susah menurut. Apa tuh? Bagaimana membuat dirimu layak untuk dipertahankan. Episode percintaan pertama kita di 2025, Ci. Kayaknya it's been a while ya, kita nggak ngebahas tentang relationship lagi ya. Pembukaannya percintaan banget. Harusnya relationship ya. Harusnya relationship, tapi kita udah lama nggak ngebahas tentang percintaan loh. Pertama gue menghindari topik relationship Har kemarin-kemarin. Waduh, kenapa tuh? Karena aku merasa berpuas diri kayaknya ya. Beneran deh, aku merasa aku lupa diri deh Har kemarin. Lupa diri karena lu sudah menemukan the perfect boyfriend atau gimana tuh? Oh my god, sounds so wrong ya. He's not perfect and I'm not perfect. Lebih ke menurutku karena aku sendiri tidak explore hal baru ya. Kayak apa sih yang aku gak ngerti soal relationship gitu. Dan kebanyakan pertanyaan yang datang itu ada polanya. Sehingga aku merasa the problem was just like that. I already nailed it gitu loh, kayak ngerti gak sih? Apa Ci? Apa pola-pola yang biasanya lu temukan gitu? Bentar, gue tak kabur. Nah itu kata-katanya. Gue tak kabur. Terlalu comfort sama relationship sendiri ya? I think so ya. And I was to comfort with my own thought. Dan gue merasa karena gue kan udah bilang ya, gue gak terlalu suka ketika gue merasa gue bener gitu. Nah akhirnya gue stop diri gue sendiri, which is kayak karena kalian akan merasa aku merasa jadi gue gak, udah gue bilang gue belum bukan relationship expert gitu. Nah itu pertama. Kenapa gue menghindari? I hate that word. Polanya ya. Iya, pola seperti apa yang biasa lo temukan tentang masalah-masalah relationship itu, Ci? Yang aku temukan itu kebanyakan selama ini selalu nyalain orang, Har. Jadi kayak, Ci pasanganku tuh kayak gini, kayak gitu. Terus, Ci pasanganku tuh bikin aku marah, Ci pasanganku tuh bikin aku jealous, Ci pasanganku tuh kayak gini, kayak gitu. Kayak dan selalu kayak gitu. Sehingga aku merasa kayak, they are the problem. I know that, let's take care about that. This is the way gitu loh. Jadi kayak aku tuh merasa kayak it's just like that gitu. Kayak gak ada hal baru, gak ada tantangan baru yang aku merasa aku butuh lagi belajar soal relationship gitu. Dan tapi makanya kan emang pentingnya istirahat itu di situ ya, untuk melihat kalian tuh kurangnya di mana gitu loh. Nah kemarin waktu istirahat itu aku sadar bahwa oh my god Steffi, ketika kamu menyadari bahwa yang salah itu selalu orang lain juga, dan kamu gak merasa itu adalah sebuah masalah. Yang salah itu selalu orang lain, dan gue gak pernah ada masalah. Ya itu masalahnya tuh lu, kan gue selalu bilang ya. Lu menemukan masalah di diri lu sendiri? Iya. Iya ya karena itu Hari, ketika orang bilang bahwa Steph, gue tuh ada masalah sama pasangan gue gini gitu. Nah dan gue tuh selalu setuju. Nah kayak oh iya bener, there's a problem gitu. Nah berarti kan gue juga merasa gue selalu benar ya Har. Karena aku merasa relate sama mereka, sehingga aku merasa oh iya ya, people are the problem gitu. Nah kemarin ketika gue berhenti dan gue merefleksikan semua kekurangan hidup gue gitu ya, terus disitulah gue sadar bahwa Steph, lu tuh kayaknya gak pernah belajar cara menyayangi orang dengan baik deh gitu. Belajar cara menyayangi orang dengan baik? Iya. Kenapa itu berhubungan dengan susahnya percintaan yang dihadapi dengan orang-orang saat ini? Literally ya Har, kita tuh mau dicintai tapi kita gak pernah mau mencintai gak sih? Lu sadar gak sih? Betapa egoisnya setiap manusia ya. Ini aku sadari ya ketika kemarin aku slow down itu. Ya that's all the lesson come from lah ya. Kemarin ketika slow down itu aku sadar ya Har, kayak begitu inginnya kita dicintai gitu. Karena kan manusia memang pingin, eksistensi kita kan terasa berarti ketika ada orang mencintai kita ya. Tapi aku sendiri ya Hari nggak pernah bertanya ke diriku sendiri kayak gimana Steph kamu bisa menyayangi pasanganmu dengan lebih baik. Or let's say not your partner, let's say your parents gitu. Love in general, not just romantic love ya. Jadi kayak lu pernah gak sih Steph nanya ke diri lu sendiri kayak gimana caranya orang tua gue sadar gue sayang sama mereka ya gitu. Lebih susah mencari orang yang tepat buat dijadikan pasangan atau mempertahankan sebuah pasangan sebenarnya? No. Ada satu lagi yang lebih susah menurut. Apa tuh? Bagaimana membuat dirimu layak untuk dipertahankan. Tapi bukannya the first step itu kita harus mencari orang yang tepat dulu, bukan ya? Enggak dong, the first step is you are being the right person. Gimana tuh maksudnya? Karena gini Har, mau kalian percaya gak percaya dan mau betapa ini klisenya kalian berpendapat soal law of attraction. Kita menarik orang yang seperti kita gitu. Dan itu tuh sebetulnya bukan sesuatu yang kayak jinx atau sesuatu yang kayak cuma hokus pokus gitu ya. Maksudnya cuma diomongin, enggak.
itu tuh kenyataan gitu. Kumpulan kalian tuh yang mirip-mirip kalian kan sebenarnya, sepikiran atau setidaknya seprofesi gitu. Jadi kan sebenarnya kita menarik orang yang seperti kita gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian selalu merasa yang salah itu di sekitar kalian, ya berarti si magnetnya inilah yang bermasalah dong gitu. Soalnya gue sering dengar cerita dari teman-teman gue tuh, dia bilang setelah dia putus dari mantannya yang pertama, terus dia kan berhubungan lagi dengan beberapa orang lainnya gitu kan. Kayaknya dia menemukan 3 orang lainnya itu atau 4 orang lainnya itu tidak lebih baik dari mantan pertamanya. Kayak ketiga-tiganya itu brengsek gitu. Oh, is that the word? Iya, literally. Dia bilang, kok setelah mutus dari mantan pertama gue gak pernah menemukan orang baik lagi ya? Apakah udah gak ada orang baik lagi di dunia ini? We just know ya. Kalau misalnya ada orang nanya kayak, apa gak ada orang baik lagi di dunia ini? Enggak, jawabannya pasti enggak. Karena banyak banget orang baik di dunia ini. Dan kalau kalian gak bisa menemukan orang baik, so the question is on you. Kurang explore banyak lingkungan pertemanan baru kali. Atau dia tidak bisa melihat kebaikan orang. So the point is lebih susah untuk menjadi orang yang pantas dicintai daripada mencari orang yang cocok buat kita. Iya. Makanya kan aku bilang ya, sebelumnya 100 episode kita, itu selalu kan kita berusaha untuk what is the right person, the one, ya kan, kayak the one, the characteristic of the one, terus karakter kayak kemudian seperti apa yang kita mau, cowok seperti apa idaman kita. Apakah cowok dan cewek bisa berteman? Ya kan, maksudnya topiknya tuh kayak lebih ke nyari keluar gitu loh. Tapi ini perjalanan kita juga ya, karena aku bilang, makanya kan kemarin tuh adalah topik yang lebih easy mencari gitu. Nah, kalau kamu kemudian bertanya apakah lebih susah mana, mencari atau mempertahankan? Menurutku itu dua sama-sama susah. Susahnya setaraf maksudku. Nah, tapi ada yang lebih susah dari itu adalah masalahnya di sini, di kita, inner gitu. Apa itu yang lo temukan tentang apakah kita layak untuk dicintai gitu? Sebetulnya ada banyak sekali ya, Hari, banyak banget beneran. Tapi kalau kemudian itu harus disederhanakan ke core-nya, salah 2 yang paling besar ya. Di antara yang banyak itu, nomor 1 itu adalah konflik. Konflik apa nih? Nah, bentar, sabar. Nomor 1 itu adalah konflik. Nomor 2 itu adalah komitmen. Komitmen. Kok langsung ngerti kalau komitmen? Karena komitmen ini apa ya? Sesuatu yang subtle tapi susah buat dijelaskan gitu. Iya, benar. Kayak terlalu banyak toleransi dan apa? Tapi lah, keep it for kayak unicorn ya, kayak ada tapi nggak tahu. Tapi coba jelasin dulu. Konflik apa nih maksud lo? Jadi kebanyakan orang itu tuh datang ke aku dengan ngomong bahwa, "Ci, aku ada masalah kayak gini gitu. Aku tidak bilang bahwa masalah kalian tuh nggak penting ya. Semua masalah itu penting untuk yang menderitanya gitu. Untuk si victimnya. Subjeknya, jangan victim, sorry. Untuk si penderitanya lah ya. Untuk semua itu tuh pasti terasa berat gitu. Tapi sebetulnya kayak kemarin, kayak minggu lalu aku bilang, ketika ditanya 1 kalimat aja, itu tuh langsung ngerti gitu masalahnya itu apa sebetulnya. Jadi cuma one perspective away ke penyelesaian dari konflik itu. Nah, tapi kalau kemudian aku pikirin lagi ya, Hari, sumber masalah dari konflik di dalam relationship itu adalah karena kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa ketika kita cinta sama orang atau ketika kita benar-benar sayang sama orang, konflik itu akan sangat minimum atau hampir tidak ada. Nah, itu masalahnya. Berarti ketika kita menganggap kita sudah menemukan orang yang tepat, kita menganggap bahwa di hubungan itu akan sangat minim konflik. Iya. Padahal sebenarnya konflik itu bakal tetap ada dan sebenarnya cukup penting. Bukan hanya tetap ada dan cukup penting ya. Konflik itu akan bertumbuh semakin besar seiring kita bertumbuh semakin besar. Konfliknya makin besar. Iya, maksudku gini. Oke, gimana? Iya, soalnya gini. Jadi menurutku tuh gini, kan kemarin kita tuh kan selalu ngomongin bahwa kalau kalian menemukan orang yang tepat, orang itu akan bertumbuh bersama kalian, kayak you will become a person better, and then like you will relationshipnya akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik and everything. Itu kan always about the external part. Nah, tapi yang kita nggak mau terima, menurutku ini tuh karena kita nggak mau terima aja. Kita tuh dalam tanda kutip kebayang, tapi kita nggak mau terima karena susah banget buat kita untuk menerima ini. Dengan kalian bertumbuh menjadi orang yang lebih besar, kehidupan kalian kan juga maju ya. Iya kan, pastinya kita naik level, gampangan naik level lah. Nah, di level yang lebih naik ini, masalahnya juga jadi lebih besar dong. Itu kan juga orang tahu ya, kayak makin tinggi pohon, makin besar anginnya gitu loh. Oke. Nah, ketika relationship ini membawa kalian ke sebuah
jenjang kehidupan yang lebih tinggi gitu, misalnya kayak ini akan nyambung ke komitmen tadi. Apapun lah, misalnya kayak ya lebih serius, terus kemudian lebih mengenal keluarga besar dan segala macamnya. Itu kan konflik semua ya gitu. Kalau sebelumnya konfliknya cuma sama satu orang ini gitu. Nah, ketika kalian mengenal ayah ibunya, itu kan konflik lagi pasti. Bapak lu nyebelin gitu kan misalnya. Beda agama lagi. Aduh, selalu banget itu deh. Enggak, karena gini. Ada beberapa teman gue tuh yang curhat karena hubungannya itu jadi apa ya? Jadi gak bisa direstui orang tuanya karena perbedaan agama ini. Iya kan? Sering banget. Kalau sebelumnya pasangan lu gak ada masalah gitu kan sama soal perbedaan agama itu, sekarang bapak mbaknya gitu. Nah, makanya gini, maksudnya adalah bukan berarti aku bilang bahwa ya masalah itu normal semuanya, udah makan aja. Bukan gitu, tapi maksudku gini, ketika kita udah datang dan mempersiapkan diri ke dalam sebuah relationship bahwa relationship itu akan selalu ada konflik dan semakin besar ke depannya. Kita tuh ketika menghadapi konflik itu akan lebih level headed ya, aku bilang. Aku nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Gimana kalau misalnya konfliknya itu kayak gini? Di cowoknya yang pertama atau di pasangan yang pertama, dia menemukan konfliknya itu ya konflik-konflik kecil lah. Misalnya kayak cowoknya sering hangout terlalu banyak sama teman-temannya, jadi nggak ada waktu buat dia. Time. Tapi di pasangan selanjutnya itu konfliknya tuh escalated. Jadi misalnya cowoknya tuh selingkuh. Udah putus, ketemu pasangan baru nih, Terus masalah barunya itu cowoknya itu selingkuh. Apakah itu karena memang orangnya atau cara dia mengatasi konfliknya atau gimana tuh? Kalau itu kan berarti beda masalah ya? Oh, beda masalah. Iya kan? Kalau yang pertama tuh kan masalahnya kecil-kecil tuh, ya berarti kan nggak cocok aja. Oke. Kalau nggak cocok aja terus kemudian kamu belajar, aku nggak cocok sama orang ini. Ya udah berarti aku harus nyari orang yang kayak apa gitu kan? Nah, let's say kamu berubah dari A menjadi A+ gitu. Jadi yang lebih baik kan? Di A+ ini kamu ketemu misalnya sama cowok lain gitu. Nah, kamu nyoba kan? Apakah sama ini cocok gitu? Nah, ternyata kalau memang misalnya nggak cocok lagi tapi kasusnya tuh beda. Misalnya dia selingkuh gitu. Bukan berarti masalahnya di mana. Kalau perselingkuhan udah jelas masalahnya ada di sini ya. Orang yang selingkuh itu nggak usah dibahas lagi lah. Maksudku gini, maksudku boleh lah perselingkuhan tuh pasti masih bisa menyalahkan orang yang diselingkuhi, bisa. Tapi itu nggak ada habisnya. Jadi ketika orang itu break the commitment, makanya aku bilang kan masalah kedua tuh selalu komitmen. Karena habis konflik komitmen. Nah, kalau orang itu ketika break their commitment, ya udah masalahnya ada di orang yang nge-break janji mereka sendiri gitu. Nah, tapi kan kamunya itu nggak memiliki masalah yang sama persis gitu loh. Nah, kembali lagi ke temanmu yang tadi yang ketemu sama 4 orang brengsek semua itu. Enggak, pertanyaanku deh, kamu sebagai temannya, kamu merasa temanmu jadi orang lebih baik apa enggak gitu? Kalau dari klaimnya dia ya, dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi kayaknya dia ketemu orang yang brengsek terus aja. Apakah itu beneran bisa terjadi atau memang ada konflik di dirinya sendiri? Kalau kamu nanya menurutku, aku sih cuma ngelihat data ya, Hari. Apa itu? Which is the fact. Kalau memang kamu merasa kamu menjadi orang yang lebih baik, kecil sekali kemungkinan kamu ketemu orang yang sama persis 3 lagi. Karena law of attraction tadi ya, kita attract orang yang sejenis dengan kita. Iya, gimana? Maksudku kamu bisa ngomong sekeras apapun. Pada akhirnya data itu akan tetap membuat kamu bisa merefleksikan dirimu sendiri loh, ngerti gak sih? Kayak bolehlah kita klaim apapun kita sudah berubah, tapi kalau memang datanya itu belum menunjukkan hal yang sama, ya let's get better loh. Bukan berarti aku bilang bahwa kamu everything that you did is useless, enggak. Bukan berarti kayak kamu gak ada hope lagi, udah gak usah hidup, enggak. Maksudku kalau memang kamu berusaha menjadi, misalnya Hari, kayak kita ngerjain podcast ini, kita merasa kayak we are the best in the market. The data is not gitu ya. Ya let's get better loh gitu loh. Maksudku. Dan ngapain if you want to dwell on your sadness gitu ya. Maksudnya kayak ya ampun aku kasihan banget hidupku. Ya ampun kenapa Tuhan tuh kayak gini gitu. Terserah. Tapi secara data itu belum menunjukkan bahwa kamu orang yang lebih baik. Nih ya, aku punya cerita pengalamanku pribadi. Seru nih kalau cerita pengalaman pribadi CVV nih. Kenapa gitu sih, Har? Karena hidup lu itu kayak punchline gitu, J. Rajar. So lately, bukan lately lah ya. Aku udah aku sekitar tahun lalu lah, pertengahan sampai mendekati akhir gitu. Jadi ada teman gue itu yang somehow berusaha untuk menjadi teman buat aku gitu. Kayak dia itu berusaha untuk berteman sama aku karena dia merasa hanya aku yang bisa diajak berteman antara cowok dan cewek.
Karena memang aku punya banyak teman cowok kan, kayak kamu kan juga gitu loh maksudku. So secara data dia merasa aku safe gitu. Tapi somehow ya Har, ada satu pattern yang aku notice di dia. Itu tuh dia tuh mirip sama temanmu yang barusan. Dia kan temanmu bilang kayak I am the victim gitu kan. Kenapa semua cowok ini brengsek gitu kan. Kenapa ya gue gak pernah ketemu orang yang baik. Kenapa gak ada lagi orang yang baik. Jadi ke situ kan ngelihatnya, ngerti gak sih? Kenapa gak ada lagi orang baik. Bukan kayak gimana caranya biar gue ketemu orang baik. Ngerti gak? Nangkap gak? Itu tuh udah perspektif yang kalian tuh harus pisahin dulu di kepala kalian. Ketika kalian udah ngelihat gak ada orang baik ya, lu gak akan pernah ketemu orang baik. Gue gak nyari caranya gitu. Anyway, si itu orang ini itu tuh ngomong kayak semua mantannya dia itu tuh agak-agak sinting. Itu masih mending ya, dia bilang bahwa mantannya brengsek cowok-cowok brengsek kan. Ini dia bilang mantannya sinting-sinting gitu. Dan literally dari ceritanya dia emang ada sinting sih dari ceritanya dia. Tapi bukan gitu. Maksud gue sebagai cewek, gue merasa kayaknya tuh untuk membuat cewek sesinting itu, elunya tuh juga mesti bikin orang sinting gitu loh, ngerti gak? Kamu itu mancing orang keluar kegilaannya supaya sampai orang tuh bisa melakukan itu ke kamu gitu menurutku. Tapi selama dia curhat kan gue gak mungkin ngomong gitu ya kan, dia lagi sedih meratapi dirinya sendiri. Ya udah gue dengerin aja dong gitu. Tapi sepanjang dia cerita, gue cuma merasa kayak there must be something wrong with you. Kalau dari semua mantan yang lu punya, semua ceweknya sinting gitu. Apa Ci? Apa trigger yang mungkin ada di dia yang membuat dia menemukan pasangan yang sinting juga? BTW, aku tuh juga disadarkan oleh temenku yang lain bahwa orang ini tuh penyakitnya apa gitu loh. Karena aku tuh kan aku tuh belum pernah berurusan dengan narsisis. Aku tuh belum pernah maksudku mungkin pernah, tapi aku nggak berusaha berteman atau aku nggak berusaha untuk membangun. Ya nggak ada yang berusaha berteman sama aku gitu. And was a narcissist gitu. Jadi selama ini tuh aku melihat itu dari sisi orang ketiga, dan it was very easy for me to see that this person is a narcissist gitu. Karena bukan berarti aku psikolog atau apa, tapi kan ya aku belajar kemudian kayaknya ini patternnya itu deh gitu. Nah, tapi ketika aku yang berurusan langsung ya Hari, ya dia temanku, sehingga aku tuh berusaha menolong gitu loh. Kamu tuh kenapa? Dan dia tuh berusaha berkali-kali kayak ngomong gimana ya Steph gitu. Dan aku berusaha kayak gimana ya Steph, karena jadi pertanyaan diri sendiri gimana ya Steph ya gitu. Nah, tapi somehow ya Hari, sampai di titik dimana jawaban untuk menemukan apa masalahnya dia adalah karena suatu hari dia itu ngomong bahwa kayaknya kita cocok deh Steph gitu. Male chauvinist juga nih jangan-jangan. Ketika dia ngomong kayaknya kita cocok deh Steph, ya udah gue kayak ya oke. Terus dia kan kayak jadi menurutmu gimana gitu? Nggak ada menurutku sih, menurutmu aja gitu. Itu kasihan banget. Soalnya kan aku nggak pernah membuka pemikiranku sendiri bahwa ada potensi atau apa gitu. Ya kan gue udah punya cowok dan nggak ada niatan apa-apa gitu loh maksudnya. Atau jangan-jangan dari diri lu sendiri Ci, yang sebenarnya lu tidak sadar membuka peluang itu. Masalahnya secara data tuh enggak. Kalau misalnya dia ngajak keluar, aku tuh dari misalnya 10 kali ajakan ya, keluarnya 1 gitu. Dan itu adalah rame-rame gitu. Dan gak berdua misalnya gitu. Jadi secara data tuh sulit sekali untuk dibuktikan bahwa aku itu memberikan sinyal-sinyal yang salah gitu. Dan itu tuh aku berdiri di titik yang bingung karena dia bilang kayak ya Steph, dari awal tuh cewek selalu baper sama aku. Kalau misalnya nanti aku ajak keluar ceweknya tuh gak mau karena aku tahu dia udah baper sama aku. Jadi aku kayak mulai bingung. Ngerti gak? Aku tuh mulai bingung posisiku tuh di mana. Kayak kalau aku mau, jadi mau nih. Kalau aku gak mau, jadi mau nih. Jadi kenapa semuanya mau gitu loh. Narcissism itu ya yang ternyata membuat dia meng-attract pasangan-pasangan sinting. Nah, terus tau gak Har, gue tuh nanya ke sekian banyak orang tuh gak ada yang bisa jelasin ke gue. Semuanya tuh bilang gini kayak, semua tuh balikin ke omongan kayak, ya emang cowok dan cewek tuh gak bisa temenan Steph. Nah gue tuh gak bisa terima Har. Gue gak bisa terima omongan itu karena enggak, secara data tuh gue berteman sama banyak cowok gitu loh. Enggak semua orang bisa, tapi ada yang bisa. Nah itu, makanya kalau mereka bilang kayak nggak semua orang bisa, itu gue masih bisa terima. Tapi kalau mereka ngomong ya emang nggak bisa Steph, enggak, gue nggak setuju. Akhirnya aku tuh kan nggak mau menyerah ya, aku nyari ke banyak temen yang kayak ini tuh apa. Akhirnya aku ngobrol sama satu temanku ini. Tahu nggak dia ngomong apa? Apa tuh? Steph, I was there. Dia ngomong gitu. I'm listening gitu kan. Terus dia bilang he is desperate. Terus desperate kemudian kayak, aku bilang bentar, desperate itu desperate untuk mau sama aku atau desperate untuk apapun gitu. Temanku ini bilang sorry ya Steph, but orang yang desperate itu it's not about you, dia bilang gitu. It's about them. Jadi mereka akan berusaha untuk membuat kamu merasa spesial Steph, tapi kamu tuh di bawahnya dia gitu.
Jadi kayak hanya aku yang bisa membuat kamu merasa spesial. Wah, buaya gak sih itu? Ngerti gak sih kayak lu tuh diangkat tapi dibawa gitu loh, kayak dimainin gitu loh, kayak bola. Apa sih kayak bola? Kayak boneka yang Iya. Apa sih yang doll itu yang ada tangannya itu? Nah itu tuh. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus anjir, waktu aku denger itu ya Hari, itu make sense sih. Omongan temen gue ini bener-bener kayak masuk, make sense ke gue. Oh ini yang gue rasain. Dan dia bilang kayak, yes Steph, I was a narcissist, I was manipulative, and that was because I was so insecure about myself, because I know that I'm not good person. Dia bilang gitu. Masa dia nggak bisa melihat bahwa dirinya tuh orangnya baik. Terus si cowok si temen. Ya temanku ini temanku tuh cerita bahwa dia tuh dulu orang yang kayak gitu. Oh, oke. Dia tuh dulu manipulatif, dia dulu narsisis. Dia tuh begitu insecure dengan dirinya, kayak karena kalau aku nggak ngejatuhin orang, Steph, dalam tanda kutip, kalau aku nggak menjatuhkan para perempuan itu, aku merasa nggak ada harganya gitu, nggak ada yang mau sama dia, betul. Jadi kayak dia tuh harus berusaha ngangkat dirinya dulu untuk membuat cewek ini merasa small. Dan kemudian kayak cewek itu diangkat sama dia supaya cewek ini merasa kayak, oh my god, you are my savior gitu. Makanya cewek-cewek ini yang sebelumnya mau sama dia itu mungkin cewek-ceweknya tuh juga merasa small gitu ya. Sehingga ketika diangkat itu kayak tergila-gila banget sama dia. Nah, lu Steph, lu tuh gak merasa diri lu tuh butuh diangkat gitu. Kemarin-kemarin ya Hari, gue tuh gak merasa diangkat, gue merasa direndahkan, sumpah. For the first time gue merasa benci sama orang karena gue direndahkan sebagai manusia dan sebagai perempuan. Berarti ketika kita ketemu kasus di mana orang-orang merasa dimanipulatif atau merasa direndahkan, itu sebenarnya ada kesalahan di kedua pihak gak sih? Kesalahan dari si penerima sinyal sama si pengirim sinyalnya. Si penerima sinyalnya jangan-jangan dia merasa tidak pantas dicintai, makanya dia gampang terbuai dengan omongan-omongan orang yang manipulatif. Iya, betul. Sebetulnya sekarang setelah aku ngerti, aku kasihan. Gue tetap kasihan sama dia, tapi gue jadi ngerti kan, lu nanya kan, jadi masalahnya apa sih gitu kan sama dia. He was so insecure. Dan gue nanya kan sama dia kayak, so what should I do? Apakah aku harus kayak ngomong untuk menyadarkan manusia ini gitu bahwa like you were like dumbass gitu, atau apa? atau biarin aja. Sampai akhirnya ketemu orang yang bisa menyadarkan dia gitu. Terus dia ngomong, enggak Steph, dengan lu ninggalin dia, harusnya itu jadi dia itu tuh ego attack buat dia. Karena pada akhirnya ada satu orang yang gak bisa dia kendalikan. Nah karena kan gini ya, kalau lu manipulatif, ketika lu berusaha manipulasi sesuatu dan gak bisa, lu tuh edan. Lu stres. Dan stres itu yang akan membuat lu berasa kayak, enggak nih masalahnya gimana sih, harusnya gimana apa, dan lo akan mencoba mencari solusi dan gitu ya? Iya, dan akhirnya lo sadar bahwa I am the problem. Tapi untuk dia sadar, untuk si temanku ini sadar aja kayak bertahun-tahun gitu. Wah, menarik banget sih. Experience yang menarik banget. Tapi balik lagi ke pembahasan pertama lu tadi yang tentang konflik, itu juga menarik sih. Kenapa orang bisa beranggapan bahwasanya semakin lama mereka berada dalam suatu relationship, konfliknya itu malah akan semakin kecil. Karena kan biasanya orang menganggap gini, semakin lama gue pacaran, gue kan semakin mengenal pasangan gue nih. Harusnya konfliknya itu semakin kecil. Sebetulnya itu ada dua logika yang akan berjalan bersamaan tapi beriringan gitu loh. Nah jadinya kan kalau memang pada awalnya tuh kamu berusaha untuk mengenal orangnya dulu gitu ya. Kalau yang nonton di Spotify, Spotify sekarang ada videonya. Anyway, ya. Karena gue mau pakai analogi ini ntar susah. Nah kalau misalnya awal-awal kan lo ngejelasin hubungan itu kan kayak gue cocok sama orang ini, sehingga di awal-awal konfliknya tuh hanya lu dan dia. Semakin lu kenal sama orang ini, semakin lu terbiasa, dan kemudian ada attachment dan segala macam yang muncul, dan kemudian lu udah commit gitu ya, let's go commitment later. Nah lu udah commit, nah berarti kan kayak positif negatif orang ini lu dalam tanda kutip bisa terima gitu. Sehingga friction antara kamu dan orang ini itu tuh akan mengecil. Itulah kenapa pada akhirnya kamu bisa melanjutkan kehidupanmu untuk mengejar apa yang kamu mau bersama orang ini. So ada dua hal yang berjalan beriringan gitu. Dan kamu mengejar kehidupanmu gak lagi sendiri, nangkap gak? Iya. Nah, tapi seiring kamu berjalan bersama, kan kehidupanmu yang bertambah besar ini kan akan menimbulkan masalah yang lebih besar dong. Iya. Supaya pasangan ini tuh tetap bisa mengimbangi kehidupan yang besar, kan dia juga harus jadi orang yang lebih baik dong. Kan orang itu berubah ya Hari. Kehidupan dia berubah, kamu berubah, kehidupan dia berubah, kamu berubah, kayak gitu terus kan. Memang kamu merasa mengenal, tapi kan perubahan itu kan bisa dia lebih cepat loh.
atau bisa kamu terlalu cepat untuk dia kejar. Nah, ketika ketemunya di sini gede banget, ya ini pasti konfliknya gede banget dong gitu. Karena kalian udah bertumbuh menjadi orang yang berbeda gitu loh, dan kehidupannya pun sudah berbeda. Makanya sebetulnya memang kita nggak akan pernah bisa prediksi konflik sebesar apa yang akan datang dalam kehidupan kita. It doesn't make sense. Tapi maksudnya ketika kita datang ke dalam sebuah relationship dengan persiapan bahwa life is gonna make me eat shit gitu ya. Jadi lu ketika udah sadar bahwa ini akan terus makin besar. Jadi ketika masalahnya itu semakin besar, lu udah kayak gue udah komit, hadepin gitu. Apakah itu cukup untuk membuat kita layak dicintai dan mempertahankan hubungan yang kita pengen sebenarnya? Makanya aku bilang lagi, selalu balik keduanya adalah komitmen. Karena tidak cukup, papaku tuh selalu ngomongnya kayak, Vi, semua dalam hidup itu balik lagi ke komitmenmu selalu. Karena perasaanmu itu cuma perasaanmu gitu. Cinta tuh nanti makin tua tuh makin bingung ngerti gak, apa sih itu cinta gitu. Lu nanya bapak lo coba gitu, cinta Yeah. Tapi dari semua yang dia lakukan, misalnya aku ngeliat papaku ngelakuin apa buat mamaku ngelakuin buat papaku, itu kemudian cinta gitu. Dari semuanya itu. Nah, tapi kalau dilihat lagi, kenapa mereka melakukan itu adalah komitmen, Hari. So love is not about words gitu. Love is about action yang kita lakukan ke pasangan kita sebenarnya. Actions don't lie. Actions cannot lie. Your body cannot lie. When you really love someone, you just cannot run away from them. You cannot. Dan kalau kalian tahu ya, posisi otak yang memikirkan cinta itu tepat di sebelah posisi otak yang memikirkan lapar, haus, takut, marah. Logis gak kalau kalian mikir bahwa perasaan cinta tuh bisa dihindari gitu? Gak logis lah. Lu survive karena lu makan, lu survive karena lu takut, lu survive karena lu marah gitu. Maksudnya gak mungkin bisa gitu. Jadi secara otak pun kita tuh udah diprogram untuk selalu memikirkan cinta gitu loh, romance gitu. Tapi gimana kalau misalnya karena komitmen itu kita jadi over toleransi gitu? Apalagi ketemu pasangan yang manipulatif. Makanya perjalanan cinta kan susahnya di situ ya, Hari. Tapi gini, itu akan menjadi topik yang lain lagi ketika lo ketemu sama pasangan yang literally ill gitu ya, mental illness atau mental health problem gitu ya. Itu akan jadi topik yang beda lagi. Tapi gini, let's focus on you first. Jadi manusia untuk bisa komit sama orang itu tuh nggak akan langsung kayak sehari ketemu bisa komit tuh nggak. Kayak butuh waktu yang dibangun di dalam otak kita sendiri untuk mempersiapkan otak kita sendiri bahwa gue siap untuk komit sama orang ini. Nah, makanya sebetulnya sebelum yang bisa gue dan Hari lakukan itu bukan nge-break hubungan yang udah komit terus kemudian cerai atau enggak ya. Yang gue dan Hari bisa lakukan itu adalah gimana caranya kalian bisa menjadi orang yang layak untuk dijadikan komitmen orang lain dalam jangka panjang gitu loh. Ya kan? Karena kalau lu udah komit, sebisa mungkin lu hidup sama komitmen itu gitu. Pasti semua orang pingin kayak gitu dong, Hari. Kayak orang kan gak pingin kayak gimana ya caranya nge-break komitmen gue yang ini karena gue udah menyesali. Kalau itu that's the problem, there will be another case. Nah, sebelum ke situ, gimana caranya kalian itu masuk ke sebuah komitmen yang tepat gitu loh. Jadi kita membuat diri kita itu deserves supaya orang lain juga mau komitmen dengan kita. Iya loh. Misalnya kayak kita mengharapkan pasangan kita itu jangan selingkuh. Kita juga harus membuat diri kita itu deserves supaya pasangan kita itu gak selingkuh. Iya, apapun yang kita mau, jadilah orang itu loh. Ya kayak ini orang ini. Bukan teman-teman. Kayak orang ini. Kalau dia pengen gak ketemu cewek yang sinting, ya tolong lu jangan jadi orang sinting dulu gitu loh. Kalau misalnya dia udah nanti terlanjur, misalnya dia tuh udah berkali-kali mau nikah BTW. Kayak udah ada berkali-kali hampir nikah terus gitu loh. Nah, dia tuh selalu ngomong kayak gimana coba saya kalau kemana terlanjur nikah sama dia gitu. Ya udah lu paling sinting bareng gitu kan, ya udah gitu loh. Maksudnya kalau memang di dalam sebuah perjalanan kemudian kalian menyadari bahwa oh my god I am crazy and my partner is crazy dan bahkan ya bisa jadi kalian belum tentu loh, Hari, orang yang ketemu sinting bareng terus kemudian menyerah tuh belum tentu loh. Bisa jadi mereka berobat bareng. So it's all about the commitment. So I don't know ya, maksudku kayak kalau udah komit ya memang harus dihadapi, itu kepercayaanku. Nah tapi buat aku tuh bukannya kayak gimana kalau ternyata gini, mempertanyakan apakah komitmen gue ini akan salah atau tidak, itu tidak membantu gue untuk berkomitmen. Gue tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Kayak memprediksi apakah komitmen gue ini akan berhasil atau tidak. Gue tidak kayak gitu. Percuma, buat gue menghabiskan waktu dan tenaga untuk memikirkan itu hanya membuat gue tidak mempersiapkan diri gue menjadi orang yang layak untuk menerima komitmen gitu. Jadi mending gue fokus energi dan pikiran gue ke kayak orang yang gue tuh pengen kehidupan kayak apa. Orang yang menginginkan kehidupan kayak gitu tuh biasanya memilih orang yang kayak apa. Nah gue menjadikan diri gue kayak gitu supaya ketika orang itu nanti ketemu sama gue,
dia mau berkomitmen sama gue karena gue mau berkomitmen sama dia gitu. Dan kalau misalnya orang itu tidak menjadi seperti orang yang kita ingin menjadi seperti orang itu, ya itu lebih memudahkan kita untuk apa ya, mengeliminasi. Iya, nggak match ya kayak ini, kayak orang ini. Maksudku buat aku jadi kayak dari awal tuh aku udah ngerti kayak enggak, gue gak akan bisa sama lu kok gitu. Tapi ketika dia berusaha menjatuhkan aku sebagai manusia, aku tuh gak ngerti ini tuh apa gitu loh. Tapi aku ngerti bahwa aku gak suka sama orang ini, tapi apa? Nah, mending aku berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, tapi masalahnya gini, kayak sebelum kalian mengkritik atau mempertanyakan apakah orang ini terus mau komit sama aku, nggak ya Ci? Apakah, nih ya pertanyaan yang kedua yang paling cukup sering itu adalah, mau nggak ya Ci orang ini komitmen sama aku? Kayak kenapa ya Ci orang ini gak mau komitmen sama aku? Gini deh, kalian coba tanya ke diri kalian sendiri deh, kapan terakhir kali kalian komitmen sama diri kalian sendiri dan kalian tepati itu terus berulang kali gitu. Tak kasih tahu ya, komitmen sama diri sendiri aja susah banget loh. Iya, benar. Right? Gitu loh. Jadi coba kalian lihat pola diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah berkomitmen terus ke diri kalian sendiri, kemungkinan besar kalian akan ketemu orang yang kayak gitu kok gitu loh. Karena gak mungkin ketika kalian melihat orang yang gak komitmen sama dirinya sendiri, kalian tuh begitu mudahnya untuk mengeliminasi dia dalam hidup. Mungkin tadi Hari bilang kayak, ya udahlah gitu. Nggak, you are not my people gitu. Tapi kan kadang saking besarnya rasa sayang kita kepada seseorang, toleransi kita itu kan semakin besar kan. Kadang itu membuat kita susah buat membedakan apa yang kita mau dan apa yang sebenarnya terjadi. Memang ini yang kita pernah bahas ya, kayak gimana kalau orang yang kamu mau bukan orang yang kamu butuhkan, gimana kalau orang yang kamu butuhkan bukan orang yang kamu mau gitu kan. Iya. Kayak melihat apa yang terjadi dan kemudian melihat apa yang kita rasakan. Despite kita udah berusaha untuk menjadi orang yang kita mau sendiri. Despite everything that we have tried gitu ya. Dan kemudian perasaan kita masih sangat mendominasi gitu. Gini, aku tidak akan ngomong bahwa mudah sekali mengendalikan perasaannya. Dan aku sangat tahu rasanya. Dan ini bukan ngomong karena asal ngomong karena ya itu retorika, bukan kayak ya udah itu yang orang sering ngomongin, bukan. Dari pengalamanku pribadi, aku tahu bahwa ketika meskipun kalian tuh udah komit sama satu orang, dan secara logis dan secara perasaan kalian tuh benar-benar mencintai orang ini gitu ya, menyayangi orang ini gitu. Tapi interest manusia itu tuh sulit sekali dihindarkan loh. Dan aku tahu itu gitu. So what I'm trying to say is, kalian itu bisa tertarik pada orang yang salah bukan hanya karena hati kalian kosong, tapi kapanpun hati kalian itu tuh ada yang menempati atau enggak, kalian tetap bisa tertarik sama orang yang baru gitu. Dan maksudku sebegitu susahnya lah mengendalikan perasaan manusia. Oke. Gitu. Nah jadi, dan ini terbukti secara scientific. You can just search the publications. Terlepas dari kita udah punya pasangan atau belum kan ini kan? Betul. Lo bukan hanya punya pasangan loh, punya anak, punya segala macam, punya tanggung jawab, punya komitmen segala macam. Kita tuh masih bisa tertarik sama manusia lain yang menurut kita tuh menarik gitu. Kenapa? Karena that's how we survive. That sucks. I know that sucks. Tapi human is just surviving method. Itu termasuk selingkuh hati gak? Aku tidak terlalu suka menamai itu apapun ya Hari. Aku akan lebih bilang itu kayak that's how humans survive. So it's okay gitu? It's not just okay ya, it's just unavoidable. Aku gak akan bilang okay. Karena kalau okay itu kayak aku bisa melakukan itu. Tapi secara kerja otak, chemistry-nya tuh lepas begitu aja. Dan nah kemudian yang membedakan kita manusia dari binatang adalah apa yang kemudian kita lakukan. But the chemistry is there gitu loh. Otak lu mau matiin gak bisa gitu loh. Itu udah kayak million of years of our evolution. Nah apa yang Hari ngomong itu dinamai scientist sebagai namanya positive illusions. Jadi semakin lama kita berkomitmen sama orang, atau misalnya semakin sayang kita sama orang, kita akan berusaha untuk menimbulkan ilusi-ilusi positif untuk kemudian membela keberadaan orang ini dalam hidup kita. Ini nih. Dan itu bagus. Karena itu membantu kita untuk melihat kehidupan secara lebih positif. Kayak tadi makanya temen lu kan udah gak punya positive illusions tuh. Kayak everything negatif loh. Kayak gak ada lagi orang baik di dunia ini. Which is no, the answer is not. Kalau kamu tahu bahwa kamu bisa mentoleransi orang, itu akan memunculkan positive illusions. Dan itu akan baik untuk kehidupan. Bahkan baik untuk kesehatan jantung, kesehatan metabolisme semuanya. Itu bagus. Tapi always there is a but, right? It's all back to your value. It's all back to your core value ya. Gitu. Aku dan itu nggak ada yang benar salah gitu. Nggak perlu maksudku gini, aku tadi ngomong itu supaya kalian tahu bahwa iya berarti kita tuh benar-benar nggak boleh mentoleransi kesalahan apapun ya. Kayak nggak boleh, kalau nggak bisa ya udah langsung nggak bisa. Nggak mungkin. Karena ada namanya positive illusion itu. Tapi
memang ada batasnya. Kayak kalau misalnya lu ketemu orang yang sinting kayak tadi dan lu merasa direndahkan dan lu merasa menjadi manusia yang gak ada artinya segala macam, dan memang lu merasa kayak enggak, gue gak bisa terima ini lagi, then fine. Maksudku setelah mentoleransi, setelah lu berusaha mentoleransi kayak ya gue berusaha mentoleransi orang ini beberapa kali gitu, terus kayak kayaknya hidup gue hancur ada lu deh gitu. Nah I'm letting you go lah gitu, or I kick you out. Dengan mengetahui value apa yang kita cari dalam suatu pasangan, itu akan memudahkan kita untuk membuat batasan toleransi. Dan ketika batasan toleransi itu dilanggar, ya mungkin itu udah red flag yang harus kita notice bahwasanya memang ini bukan orang yang tepat gitu. Ya, menurutku karena aku punya respect yang cukup tinggi pada diriku sendiri juga gitu loh Hari. Kayak aku tidak merendahkan diriku sendiri. Aku berusaha untuk memenuhi komitmenku dalam diriku sendiri. Kalau aku sakit, aku berusaha berubah secara mental ataupun secara fisik gitu. Terus aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Aku tidak menjatuhkan orang. Aku punya value. Aku ingin menolong orang gitu-gitu. Jadi value yang udah ada di aku, yang aku komit sama diriku sendiri. Ketika ada orang yang berusaha untuk nge-break value itu dan membuktikan bahwa Steffi, you are not worthy like that. Nah, gue merasa kayak no, you are the problem. You are the threat gitu. Jadi karena I have my stand gitu. Gue gak ngomong gue perfect ya. Gini maksudnya ini adalah apa yang aku rasakan aja terhadap manusia ini gitu. Terhadap orang ini gitu. Jadi aku merasa kayak oh inilah rasanya ketika seseorang berusaha nge-break value-mu gitu. Jadi aku benar-benar ngomong dari apa yang aku rasakan. Dan BTW ya, aku berbulan-bulan menderita loh. Kemarin-kemarin tuh kayak aku berbulan-bulan menderita karena aku merasa I'm not worthy gitu loh. Kayak enggak ding, bukan gitu. Kayak am I worthy? Kayak emang lu seberharga itu ya? Kayak gitu loh. Dia tuh membuat gue mempertanyakan diri gue sendiri. Nah tapi karena apa yang gue berusaha tanamkan ke diri gue sendiri tuh udah bertahun-tahun lebih lama gitu ya kayak. Dan apa yang gue lakukan tuh termanifestasi pada tindakan gue gitu, sehingga tidak semudah itu untuk dia nge-break aku. Dan kemudian ketika aku berusaha untuk menyembuhkan diriku sendiri lagi, ya kemudian jadi lebih clear buat aku bahwa oh he is the problem and I feel sorry for him but goodbye. Menarik. But last questions nih Ci. Kan kita udah tahu nih bahwasanya dalam hubungan itu pasti ada konflik. Dan ketika kita udah berkomitmen dengan seorang, sangat kita untuk menciptakan positive illusions tadi yang membuat kita itu mudah untuk mentoleransi kesalahan atau dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kita sedang berada dalam hubungan yang comfort lah, nyaman lah pada saat ini, kan kita tahu kan bahwasanya konflik itu bakal semakin besar kan. Apakah ada sesuatu yang harus bisa kita nurture supaya hubungannya itu bareng-bareng tumbuh gitu? Berarti kan apa yang harus dipersiapkan sekarang supaya nanti ketika ini datang kita dalam tanda kutip punya manifestasi yang kuat untuk menghadapi masalah yang besar itu. Ataupun supaya konfliknya itu tidak datang. Bisa gak sih sebenarnya? Enggak. Itu yang harus kalian hati-hati. Nah itu yang makanya aku bilang itulah masalah utamanya. Karena ada yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari konflik itu. Oke. Bukan gitu. Maksud tuh jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan itu gitu loh. Kayak dengan hanya berharap itu tidak datang, itu tuh membuat kalian menghabiskan waktu dan energi berharap itu tidak datang. Bukannya mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk itu datang atau nggak datang, gue siap gitu loh. Makanya ini nih masalah utamanya. Anyway, apa yang harus dipersiapkan kalau gitu? Komitmen to yourself. Untuk menjadi orang yang selalu lebih baik hari gini. Dengan adanya pemikiran bahwa masalah itu akan datang. Artinya gue harus siap. Nah apa yang harus gue siapkan gitu? Gue harus komit bahwa selama orang ini nggak nge-break value X, gue akan tetap sama dia. Whatever happen is not deal breaker. Selama dia nggak nge-break ya, whatever it is lah, aku nggak mau bilang lah apapun yang bisa nge-break. Susah lah, aku mau nyebut sesuatu tapi belum tentu semua orang punya value itu gitu. Beda-beda, jadi deal breakernya itu juga beda-beda. Betul. Selama dia nggak nge-break X, that's not a deal breaker. Then stay with that person. Nah, selama kalian sama dia, ya udah belajar lebih banyak soal dia. Komitmen loh, kayak cara pikir, terutama cara pikir lah itu tuh udah gak bisa terhindarkan. Cara pikirnya dia gimana, cara dia menjalankan kehidupan, value-nya dia tuh gimana. Dan kemudian kalian tuh juga jadi orang lebih baik. Gimana lu mempekerjakan gimana lu mengerjakan apa yang lu kerjakan dengan lebih baik. Gimana lu komitmen ke diri lu sendiri, ke kesehatan lu, waktu lu, belajar, lu nya baca buku, ikut training, whatever, lu olahraga.
manifestasi ke diri lu sendiri gitu loh. Sehingga ketika lu orang yang sehat, masalah datang lu tetap sehat gitu. Kalau lu udah sakit, nggak usah ada masalah, lu udah masalahnya gitu. Jadi lu harus ya sehat itu kan banyak ya. Maksudnya dalam ini metaforanya adalah ya lu sehat dulu gitu loh. Lah sehat tuh kan komitmen ya Hari. Lu makin tua ya, lu tahu komitmen tersusah itu sehat ya nggak Har? Iya. Loh. Iya. Whatever ya maksudnya. Loh, iya karena makin tua tuh makin susah, bener kan? Lu waktu kecil kesehatan datang itu dengan gratis istirahat, gitu. Tapi makin tua itu tuh sebuah komitmen untuk jam 12 tidur ya tidur gitu loh. Itu komitmen. Gue ngomong sama diri gue sendiri, tapi maksudnya ya itu tuh komitmen gitu, dan itu tuh susah banget. Tapi ya itu yang harus kita perbaiki terus sehingga dalam usaha kita berusaha menjadi lebih baik, kita juga membantu pasangan kita menjadi lebih baik. Dia ngelihat kita lebih baik, dia tuh pasti pengen juga jadi lebih baik. Nggak mungkin loh kalau orang tuh udah ada attachment di otaknya dan dalam hubungan itu tuh kayak dia ngeliat kita lebih baik, dia kayak gue nggak terpanggil sama sekali, kecil sekali kemungkinan dia kayak dia pasti notice lah, kayak lu better ya kayak. So instead of kita menganggap orang itu brengsek, lebih baik kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu supaya kita like untuk dicintai, dan ketika kita sudah like dicintai, kita tentukan value kita. Mana yang menjadi deal breaker. Kalau misalnya emang orang yang datang ke kehidupan kita ternyata itu melanggar value kita, ya berarti itu memang bukan orang yang tepat. Jangan kita mengover toleransi, dan lebih baik kita meng-cut orang itu dari kehidupan kita. That's all buat episode 2025 kita yang pertama kali kita membahas tentang relationship, dan semoga kita akan kembali dengan episode relationship yang lebih baik lagi. So that's all for today, and until next time, bye bye. Bye bye.